lakukan. Cepat, serahkan mustika itu. Sama sekali aku tidak pernah memegangnya. Biar aku saja menghadapi anak sombong ini. Aku percaya dengan kemampuanmu, Mada. Tapi Garbapati menginginkan adanya pengujian. Untuk itulah, istana akan mengadakan acara tarung jago. Mada harus ikut tarung jago itu, Biung. Untuk menunjukkan kemampuan Mada. Agar Mada tidak diragukan lagi. Gusti Prabu masih meragukan Mada. Hentikan, Chloe! Ranggalawe, ternyata kamu masih punya nyali juga. Kamu memang tidak pernah jera dan mau bertobat. Kamu kan yang telah menyebarkan berita tidak benar tentang Mada. Untuk apa kau melakukan ini semua? Tentu saja agar Patiraga membunuh anak itu. Dasar wanita keji! Jangan bermimpi. Aku akan menghentikan sepak terjangmu, Chloe. Akulah yang akan mengakhiri sepak terjangmu. Lawe, hah? Kamu heran dengan kekuatan baruku, hah? Sekarang rasakan ini. Kekuatan apa ini? Chloe jauh lebih kuat dari biasanya. Ini Chloe, Lawe. Berarti benar. Dia menjalankan tugasnya. Ayo kita sampaikan pada junjungan kita. Dia menjadi hebat. Pantas lebih percaya diri. Dia pasti sudah menggunakan mustika ini. Pasti ulah si Ragil. Kenapa ular-ular itu hanya menyerang Chloe?
Ini kesempatanku untuk menyerang Chloe. Tapi itu bukan sifat kesatria. Tapi ular-ular itu menginginkan mustikanya kembali. Tidak ada salahnya aku mengeluarkan mustika itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ajar kamu, Lawe. Suatu saat nanti aku akan membalas perbuatanmu. Apa ini mustika milikmu? Kalau begitu aku akan mengembalikan mustika ini kepadamu. Terima kasih, Gusti Ranggala. Mustika ini akan sangat berbahaya jika berada di tangan orang jahat seperti Chloe. Mudah-mudahan bisa berguna. Dan saya berpesan, jangan pernah kamu mengganggu manusia lagi, terutama para kesatria. Saya berjanji, Gusti. Terima kasih. Saya pasti akan membalas kebaikan Gusti Lawe. Tunggu pembalasanku. Aku akui, ilmumu tidak bisa diremehkan. Kipati Raka. Maaf, Kipati Raka. Aku sudah menjalankan tugas. Sang gajah
Mada untuk satukan Nusantara. Rupanya tembok ini sudah dilindungi. Kamu akan berhadapan denganku sekarang. Wungkuk Hanuraga. Kita tuntaskan persoalan kita yang belum selesai. Sangat disayangkan. Tubuh kita sudah tua. Sudah berbau tanah. Aku berharap pertemuan kita ini pertemuan yang damai sebagai saudara. Itu semua merupakan masa lalu. Dan aku tidak perlu mengingat lagi. Patiraga, masih ada waktu untuk bebenah sebelum jasad dan raga berpisah. Bumi tidak akan menerima jasadku sebelum aku memusnahkan seluruh keturunan Kartarajasa. Dari jari tanganku ini, dendam junjunganku Jayakatwang akan mengalir. Dan ini akan merupakan mimpi buruk bagi Majapahit. Sangat disayangkan. Zaman sudah berubah. Patiraga, Kediri sudah usai. Majapahit berkibar. Kerajaan Majapahit sudah dipilih oleh zaman untuk kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Simpan nasihatmu, Hanuraga. Kita selesaikan sekarang. Kau atau aku? Langit tidak secerah biasanya. Aku merasakan desiran angin membawa kabar. Ada dua orang sakti sedang bertarung di sana. Kenapa berhenti, Patiraga? Sebenarnya, kita tidak ada urusan. Dan jangan campuri urusanku. Kematian Jayakatwang telah memicu dendam yang membawamu ke jalan yang salah. Aku tidak akan berhenti sebelum membinasakan Kertarajasa dan seluruh keturunannya.
Punten dalam sewu Gusti Prabu. Kami menghadap. Anabram. Hamba Gusti Prabu. Sempana. Hamba Gusti Prabu. Aku merasakan ada pertarungan besar di hutan sebelah utara. Pergilah ke sana untuk memastikan apa yang terjadi. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Titah Gusti, akan kami jalankan. Patiraga, sangat disayangkan kamu mengambil jalan yang menyimpang. Sehingga akhirnya jadi begini. Sudah saatnya kita meninggalkan Padepokan. Ya. Sudah saatnya kita mengabdikan ilmu kita untuk negara. Mengabdikan ilmu untuk negara? Ya. Apa itu salah? Tidak. Itu jalanmu. Mungkin kita sedikit berbeda. Aku hanya memikirkan masa depanku. Apa itu salah? Itu pilihan kita masing-masing. Kamu ke arah mana? Timur. Singosari. Aku ke selatan. Gelang-gelang. Moga-moga persahabatan kita terpatri sampai mati. Anabram, Sempana, kebetulan sekali. Apa yang terjadi, Ayah? Patiraga, dia murid seperguruanku. Guru dari perempuan iblis, Kelabang Wilis. Sangat disayangkan. Dia menempuh hidup yang seharusnya tidak dia tempuh. Dia penyebab bencana yang menyengsarakan rakyat Majapahit. Sekarang, bawalah jasadnya. Tapi jangan salahkan aku. Jika aku melukaimu atau membuat nyawamu melayang. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Apa yang kalian temukan? Punten dalam sewu Gusti Prabu. Eyang Wungkuk bertarung melawan Patiraga. Eyang Wungkuk menang. Tadinya, kami hendak membawa jasad Patiraga kembali ke istana. Tapi, tiba-tiba jasadnya menghilang. Ternyata Patiraga belum mati. Dia hanya ingin mengecoh kami dan memamerkan kesaktiannya.
Bagaimana bisa Patiraga begitu sakti? Sepertinya ilmunya tidak jauh berbeda dengan Paman Wungku. Mohon ampun Gusti Prabu. Patiraga bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh. Dengan kehadirannya, itu bisa mengganggu kedamaian kerajaan. Hamba khawatir, nantinya Patiraga bisa mengganggu jalannya Tarungjago. Benar. Biar Paman Wungku yang menghadapi Patiraga. Hanya dia yang mengetahui seluk-beluk kekuatan Patiraga. Siapkan arena. Umumkan kepada rakyat. Acara Tarungjago akan segera digelar. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Kulon. Monggo. Teman-teman. Mada, ini kami bawakan bekal untuk kamu pergi ke Kahuripan. Iya, nanti kan kalau di jalanan kelaparan. Itu kan kamu, Gandar. Kalau nggak makan, langsung lemas. Maaf teman-teman, aku belum jadi berangkat ke Kahuripan. Sementara keberangkatanku ditunda dulu. Kalau begitu, kita bisa main bersama-sama lagi kan? Berarti aku diajarin silat lagi, biar aku lebih hebat. Lalu, bekal ini mau kita apakan? Kita makan bareng-bareng aja. Dengarkan semuanya. Gusti Prabu Kertarajasa menitahkan akan ada Tarungjago untuk mencari siapa yang paling perkasa di antara kalian. Arena akan terbuka untuk siapa saja. Siapa yang berani, diperbolehkan langsung datang ke arena. Ayo. Saatnya kau tunjukkan kehebatanmu, Keboira. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan di Tarungjago? Yang pasti bukan kamu, Kang. Sama Toke saja kamu takut. Apalagi kamu, taunya sawah sama kerbau. Siapapun yang memenangkannya, dia yang akan mendampingi Pangeran Garbapati ke Istana Kahuripan. Ya udah, saya pamit dulu ya, Kang. Ya. Kenapa kamu tidak cerita, Mada? Karena kalian akan tahu sendiri. Kami yakin kamu pasti menang, Mada. Benar, kamu kan hebat seperti ini. Cet. Makanya hati-hati, Gandor. Kalian bukan yang membantu, malah ketawa. Abis kamu lucu. Doro Putri. Punten dalam sewu, Doro. Ada apa, Mbok? Nyun sewu, Doro. Tadi waktu Simbo habis lewat perkampungan, ada pengumuman dari istana, Doro. Pengumuman apa, Mbok? Nyun sewu, Doro. Istana mengadakan Tarungjago untuk menentukan siapa yang berhak mendampingi Gusti Pangeran Garbapati untuk pergi ke Istana Kahuripan, Doro. Iya, Mbok. Terima kasih. Nggih, Doro. Parang. Tarungjago. Jangan-jangan Tarungjago itu hanya cara untuk mencelakai Mada. Chloe! Ada
sayembara, Nyi. Iya, Nyi, ada sayembara, Nyi. Biar aku saja. Aku yang ngomong. Biar aku saja. Aku aja. Biar aku saja. Aku aja. Diam! Perkatakan, ada sayembara apa? Hah? Anu, Nyi, ada sayembara tarung jago, Nyi. Iya, Nyi. Dan yang mengadakan Gusti Prabu, Nyi. Benar. Kertarajasa? Untuk apa dia mengadakan acara semacam itu? Hah? Katanya, Nyi, mau mencari pendamping yang tepat buat Pangeran Garbapati, Nyi. Gitu, Nyi. Sempurna. Ini kesempatan yang baik buat kita bergerak. Apa perlu kita ngasih tahu Ki Patiraga, Nyi? Tidak perlu. Dia pasti sudah tahu. Tapi kita punya rencana sendiri. Ampun Ki Patiraga. Kami baru saja mendapatkan informasi kalau perjalanan Garbapati ke Kaharipan ditunda. Ditunda? Kenapa? Ya, benar Ki Patiraga. Dan Raja mengadakan sayembara tarung jago untuk menemukan pendamping yang benar-benar tangguh untuk mengawal Garbapati ke Kahuripan. Kebu Ilung. Anak itu bisa aku ikut sertakan. Dan kalau berhasil, dia akan menjadi penyusup istana yang menguntungkan. Bopo, apa yang harus Mada lakukan? Mada sangat ingin mendampingi Pangeran Garbapati. Tapi Mada tidak mau melukai Pangeran, Bopo. Putraku, seorang kesatria harus memiliki sifat mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah. Mengalah yang sesungguhnya adalah ketika kita lebih pandai, lebih hebat, dan lebih kuat dari lawan kita. Tapi kita tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan dan menjatuhkan harga diri lawan kita. Mengalah memang membutuhkan pengorbanan. Terima kasih, Bopo. Nasihat Bopo selalu membuat Mada tenang. Apa yang sedang Kang Mas lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, Dimas. Aku hanya menguji Mada. Ternyata Mada sangat cepat sekali. Hari ini kau beruntung, Mada. Karena aku tidak mengenai jantungmu. Apa tujuan Kang Mas? Kenapa Kang Mas seperti itu? Aku hanya memperingati Mada. Jika Mada tidak mampu mendampingiku, sebaiknya ia mengundurkan diri untuk melawanku. Kenapa Kang Mas berkata seperti itu? Sudah, Dimas. Ini bukan urusanmu. Tapi ini urusanku dengan Mada. Maaf, Pangeran. Mada tidak berani menolak perintah Gusti Prabu. Tapi, bukankah Pangeran yang ingin mengadakan tarung jago ini? Iya, tentu. Tapi jangan salahkan aku. Jika aku melukaimu atau membuat nyawamu melayang. Maaf,
pangeran, Mada rela berkorban apapun demi Majapahit. Mada, kamu terlalu sok suci. Sebaiknya kamu mempersiapkan dirimu dan kita lihat apakah kamu pantas menjadi pendampingku. Baik, pangeran. Mada, mohon maafkan Kang Mas. Aku juga tidak tahu kenapa sikapnya seperti itu. Sebenarnya, dia itu baik, Mada. Tidak apa-apa, Raden. Mada yakin Pangeran Garbapati baik, sama seperti Raden. Gajah Mada, Kuk satukan Nusantara. Kau sang Gajah Mada, Kuk satukan Nusantara. Punten dalam Romo Prabu. Ada apa, Aditya? Maaf, jika pertanyaan ini terlalu lancang untuk Aditya sampaikan. Aditya hanya ingin menanyakan tentang sayembara Tarung Jago. Apa itu artinya? Romo Prabu masih meragukan kesetiaan dan ketangkasan yang dimiliki Mada. Tidak. Aku sama sekali tidak pernah meragukan kemampuan Mada. Aditya putraku, keraguan adalah awal dari keyakinan. Meyakini tanpa terlebih dahulu meragukan, itu adalah keyakinan yang fana. Oleh karena itu, semua orang harus diuji. Aku tidak ingin hanya aku seorang diri yang meyakini kemampuan Mada. Semua orang harus mengetahui hal ini, termasuk juga Garbapati, Dinda Dara Petak, Dinda Dara Jingga, dan semua para menggala Majapahit. Karena itulah, sayembara ini harus diadakan. Punten dalam Romo Prabu. Maafkan kebodohan Aditya karena telah berburuk sangka. Jika kamu berkenan, ikutilah sayembara ini. Kamu akan banyak menimba ilmu dari lawan-lawan yang kamu hadapi. Sendiko dawuh Romo Prabu. Ada apa denganmu, Surogendro? Ini saya, Halayuda. Kamu lagi, Halayuda. Kamu selalu tutup mata saat aku sengsara. Sekarang kamu datang mengendap-endap seperti maling. Ah, sudahlah. Saya datang ke sini untuk memberikanmu pekerjaan, Surogendro. Kerjaan yang kamu berikan pasti sangat beresiko. Tapi aku sanggup melakukannya. Asal kamu bisa menghargai setiap keringatku. Itu soal gampang, Surogendro. Saya akan memberikanmu ini. Culik Manggrani.
Untuk apa lagi? Nanti juga kamu akan tahu, Surogendro. Baiklah. Ger, Bopo mendapatkan berita dari istana bahwa Raden Garbapati akan mengadakan tarung jago. Dan siapapun pemenang dari pertarungan ini akan menjadi pendamping bagi Raden Garbapati. Maksud Bopo apa? Aku tidak mengerti, Bopo. Bukankah Gusti Prabu sudah memilih Mada? Ya, kamu benar, Ger. Tapi ternyata Raden Garbapati tidak yakin dengan Gajah Mada. Makanya dia mengadakan pertarungan ini. Dan Bopo ingin kamu ikut, Ger. Kamu harus mengalahkan Gajah Mada. Tapi bagaimana cara mengalahkan Mada, Bopo? Kamu tenang saja, Ger. Bopo akan membantumu. Bopo mendapatkan tugas rahasia dari Alayuda untuk mencuri. Patiraga. Bu Ireng, kamu memiliki kemauan, amarah, dan dendam. Aku akan memilihmu sebagai muridku. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Aku akan berjanji. Aku akan melayanimu. Bagus. Aku anggap itu sebagai tanda kesetiaan. Menurut Eyang, kenapa Gusti Prabu mengadakan sayembara tarung jago ini? Yang sangat mengenal Gusti Prabu. Dia selalu memilih orang yang tepat. Dia tidak gampang merubah kata-katanya. Pasti ada orang yang bermain di balik ini semua. Tapi Mada tidak usah khawatir. Yang yakin kamu pasti bisa memenangkan pertandingan itu. Yang harus kamu waspadai
adalah orang-orang yang ingin mencelakai dirimu. Dan ingat, orang itu bisa ada di mana-mana. Bahkan bisa sangat dekat dengan kita. Terima kasih, Eyang. Sekarang, latihanlah. Baik, Eyang. Latihan ini hanya sebagian kecil dari pertarungan yang sebenar. Aku yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Baik, Eyang. Ingat, Mada, doa dan restu seorang biung merupakan ajian yang paling hebat. Restu biungmu akan menerangi jalanmu. Mada akan selalu ingat nasihat Eyang. Sekarang, pulanglah. Mintalah doa dan restu biungmu. Baik, Eyang. Mada akan pulang. Mau apa kamu? Tolong! Kau sang gajah Mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah Mada, ku satukan Nusantara. Minggir kalian! Ya! Minggir! Pergi kalian semua! Pergi! Pergi! Minggir! Waduh! Siapa kalian? Berani-beraninya ya sama Kuncung. Nih, gini-gini juga Kuncung sudah belajar silat. Silat lidah? Sembarangan ya kalau bicara. Kalau begitu, rasakan ini. Ya! Waduh, tidak sia-sia belajar sama Gandor. Bukan hanya silat saja, ternyata tenaga dalamnya juga hebat. Tenaga dalam aku sekarang sudah hebat gara-gara Gandor. Gusti, apa? Maaf Gusti, itu para pendekar sudah mengganggu hamba. Tapi hamba sekarang sudah punya tenaga dalam Gusti. Jadi dia sekarang pada mental semua. Terima kasih karena kalian telah datang ke kampung ini. Tapi saya mohon pada kalian, jangan membuat onar di sini. Karena jika kalian melakukan hal itu, para prajurit berhak untuk mengusir kalian dari sini. Kamu juga, Kuncung. Harusnya kamu bisa lebih hati-hati. Dan sebagai tuan rumah, kamu seharusnya bisa menjamu tamu dengan baik. Sendiko Gusti. Maaf Gusti. Ada apa Kuncung? Kalau begitu saya mau ikut sayembara tarung jago Gusti. Soalnya saya sudah mempunyai tenaga dalam. Kamu jangan membahayakan diri kamu sendiri.
Tadi itu saya yang menyerang mereka dari jauh. Waduh, sembarangan saja Gusti Ronggolawe. Orang Kuncung sudah punya tenaga dalam hebat. Mau dicoba dulu ah. Waduh, kok ndak ada ya? Mungkin Gusti Ronggolawe benar. Cuma memang pekerjaannya ya begini, susah. Ini saatnya. Suragendra, mau apa kamu? Tolong! Dara Putri! Dara Putri! Dara! Putraku. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu mendengar kabar kalau kamu mau mengikuti sayembara. Apa itu benar? Benar Kanjeng Ibu. Aditya tidak akan melewatkan arena Tarung Jago. Untuk apa Ananda? Arena itu sangat berbahaya. Apakah Ananda mau mendampingi kandamu sampai ke istana Kahuripan? Di sana akan banyak pendekar yang datang dengan berbagai kemampuan. Aditya bisa belajar banyak dan menambah pengalaman di sana. Tapi Ananda masih terlalu muda. Pertarungan itu beda dengan latihan. Dan mereka tidak pandang bulu antara anak kecil atau tidak. Tenang Kanjeng Ibu. Aditya mengikuti ini dengan izin Romo Prabu. Romo Prabu yang menyarankan Aditya untuk ikut bertanding. Baiklah anakku. Tapi Ananda harus berhati-hati. Jangan sampai Ananda terluka. Sendiko Kanjeng Ibu. Dan Mada, maafkan Simba, Den. Simba tidak bisa menjaga Dara Putri, Den. Biung mana, Mbok? Dara Putri, Den. Dara Putri diculik, Den. Simba tidak berdaya. Karena penculik itu terlalu kuat dan cepat, Den Mada. Kalau begitu, Mbok tunggu di sini. Mada akan mencari para penculik itu. Duh Gusti, tolong selamatkan Dan Mada sama Dara Putri. Lindungilah Dan Mada sama Dara Putri dengan selamat. Mada, Raden, aku sengaja mengejarmu. Tapi ternyata ilmu peringan tubuhku tidak sehebat kamu, Mada. Ada keperluan apa Raden mengejar Mada? Mada, kamu sudah siap kan?
Aku yakin pasti kamu menang. Tapi maaf Raden, Mada sangat menjunjung tinggi titah Gusti Prabu. Tapi Mada juga sayang sama Biung. Ada apa dengan Biung, Mada? Biung diculik. Dan Mada harus segera mengejar para penculik itu, Raden. Wireng, aku tidak mengajarmu menghindar. Kebu Ireng, untuk lebih menajamkan indramu, tutup matamu. Kula nuwun. Saya mau bertemu dengan Mada. Nyun sewu Gusti. Anu Gusti, maaf. Ada apa? Nyun sewu Gusti. Dan Mada sedang mencari Ndoro Putri. Memangnya Nyimas Mangrani kemana? Nyun sewu Gusti. Ndoro Putri diculik. Nyimas Mangrani diculik. Sebentar lagi Mada bertanding. Pasti ada seseorang yang sudah merekayasa semua ini. Siapa dia? Sayalah yang merekayasa semua ini, Gusti Lawe. Mada tidak akan pernah mengikuti sayembara itu. Tugasku sudah kujalankan. Sekarang tinggal menagih janji dari Alayuda. Bagus.
Kerjamu sangat bagus. Sebentar lagi, sayembara itu akan segera dimulai. Dan Mada tidak akan bisa mengikuti sayembara itu. Karena dia akan sibuk mencari biungnya. Ingat Surugun, jangan sampai Mada menemukan biungnya. Tahan dan sembunyikan biungnya sampai pemenang sayembara itu ditentukan. Dan satu lagi, jangan sampai melukai Nyi Manggrani. Baik. Kabar ini sungguh memukul perasaanku. Di saat Mada harus menghadapi sayembara ini, seseorang telah menculik biungnya. Kurang ajar sekali orang yang tega menculik Nyai Manggrani. Padahal sayembara segera dimulai. Dan Mada sekarang sibuk mencari biungnya. Ya, orang itu sengaja menjegal Mada supaya tidak bisa mengikuti sayembara. Dan saya minta hal ini jangan sampai terdengar oleh Gusti Prabu. Kalau begitu, kita harus segera mencari Nyimas Manggrani sebelum sayembara ini dimulai. Betul Gusti, saya setuju. Tunggu apa lagi? Mari kita segera bergerak. Tunggu. Sebaiknya Ranggalawe tetap tinggal untuk memantau situasi sekitar istana. Keadaan semacam ini akan banyak dimanfaatkan oleh para penjahat. Baik, Paman. Punten dalam sewa, Kakak. Kami pamit. Paman. Mada, Ada keperluan apa Paman datang ke sini? Paman datang untuk membantumu, Mada. Membantu mencari biungmu. Paman sangat menyayangkan sekali kamu tidak bisa mengikuti sayembara itu, Mada. Karena kamu harus mencari biungmu. Paman yakin ini pasti perbuatan Singolawung. Kenapa Paman terlihat sangat yakin bahwa Paman Lawung yang menculik biung? Singolawung sangat menginginkan gada yang dimiliki olehmu, Mada. Dengan cara apa lagi? Kalau bukan dengan cara licik dia untuk mendapatkannya. Ingat, Mada. Berkali-kali dia mencoba untuk merebut paksa gada itu. Tapi selalu gagal. Biungmulah yang menjadi korban sekarang. Paman ikut sedih atas kejadian ini, Mada. Terima kasih Paman. Mada akan segera mencari Paman Lawung. Punten dalam sewu Pangeran Garbapati. Paman sudah menjalankan tugasnya. Bagaimana Paman? Aku tidak mau mendengar jika hasilnya kegagalan. Paman pastikan Mada tidak akan ikut sayembara itu. Paman yakin? Ampun Pangeran. Paman yakin
Mada tidak akan maju ke Tarung Jago, kecuali kalau dia mau kehilangan biungnya. Dan Paman yakin, Mada pasti akan lebih memilih keselamatan biungnya. Paman sudah menyuruh seseorang untuk menculik biungnya Mada. Dengan begitu, Mada pasti akan sibuk untuk mencari biungnya. Bagus. Jadi aku tidak salah mengandalkan Paman. Biung! Biung! Mada, aku menantangmu. Kali ini aku akan mengalahkanmu. Kalau kamu ingin pertarungan lebih dari ini, kita akan bertemu di arena sayembara.